Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang sistem operasi yang dikenal di dunia. Jika pada video-video sebelumnya saya membahas tentang sistem operasi Microsoft Windows dan sudah selesai pembahasannya, maka kali ini saya beralih ke sistem operasi Linux. Di pertemuan kemarin juga saya sertakan pengantar tentang sejarah singkat operasi Linux. Nah, Linux sendiri sebenarnya karena sudah bersifat free atau bebas dikembangkan, maka banyak sekali turunan atau yang kita bisa sebut sebagai distribusi distribusi Linux yang ada di dunia, mulai dari Slackware, Ubuntu, Knoppix, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk kali ini saya spesifik akan membahas tentang sistem operasi Linux buatan Indonesia. Jadi ternyata Linux juga dikembangkan oleh orang-orang Indonesia, yang nanti akan saya jelaskan siapa-siapa dan apa nama dari sistem operasi Linux kembangan mereka. Oke, baik, kita mulai ya. Sistem operasi Linux buatan Indonesia. Yang cukup terkenal sistem operasi Linux buatan Indonesia diantaranya adalah Blancon atau Blancon. Jadi nama Blancon ini cukup familiar di orang Indonesia, khususnya Jawa dan Jawa Tengah. Jadi memang inspirasinya dari nama yang familiar di budaya kita. Ini adalah logonya. Jadi walaupun namanya Blancon, tapi untuk logonya itu tidak berhubungan dengan Blancon secara umumnya. Jadi tidak menggambarkan Blancon secara umumnya. Jadi penciptanya ini, pengembang Linux versi Indonesia ini hanya mengabadikan salah satu produk kebudayaan dari Indonesia, yaitu Blancon. Secara tampilan ini adalah Blancon yang terbaru, atau Blancon yang terbaru yang bernama Uluwatu. Jadi nama-nama yang diciptakan juga tidak lepas dari nama-nama yang ada di Indonesia, entah itu tempat, entah itu daerah wisata, ataupun yang lain sebagainya. Jadi secara tampilan mirip seperti macOS. Mirip ya, jadi bukan sama tapi mirip. Oke, kita lihat teorinya ya. Blancon atau Blancon itu dibentuk oleh Yayasan Pengembang Linux di Indonesia. Jadi dilihat dari fitur-fitur yang kita lihat di tampilan OS Uluwatu yang diciptakan oleh Blancon, itu lebih ke arah pendidikan dan perkantoran. Jadi kalau kita lihat juga ini di track recordnya, sampai tahun 2020 aja Blancon sudah mengeluarkan beberapa versi.
Jadi mulai 4.0, 5.0, 7.0, 8. Ya, jadi kalau kita lihat dari nama-namanya, itu nama-nama yang nggak asing di telinga kita sebagai orang Indonesia. Ada Nanggar, ada Ombilin, gitu, nama daerah di Indonesia. Ada Patimura, Patimura sendiri adalah pahlawan Indonesia. Ada Rote, daerah Rote, ada Surabaya, gitu kan. Dan yang terbaru ini adalah Uluwatu. Jadi sistem operasi Linux sejatinya oleh penciptanya itu dibuka sebebas-bebasnya. Jadi siapapun boleh mengembangkan, sehingga banyak dari pemerhati atau pengembang yang ada di Indonesia itu berusaha untuk menciptakan sistem operasi tapi dengan kearifan lokal. Ya, seperti kearifan lokal yang saya bilang adalah mulai dari namanya, mulai dari mungkin untuk kebutuhannya juga, dan lain sebagainya. Oke, sistem operasi Linux yang kedua buatan Indonesia adalah IGOS Nusantara. Lambangnya adalah I dan G tapi melingkar seperti yin yang. Tampilan sistem operasinya seperti ini. Ya, dirasa kalau misalkan dibandingkan dengan sistem operasi Microsoft Windows mungkin tidak ada apa-apanya ya. Jadi secara tampilan kelihatannya seperti masih Windows 95 sampai 2000 ya. Tapi secara performance ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem operasi, baik sistem operasi Microsoft Windows maupun sistem operasi Linux. Ini ya, kita lihat teorinya ya. Jadi ini adalah salah satu distro atau distribusi buatan Indonesia. Ya, jadi kita bisa singkat dengan distro ya. Distro. Jadi distro IGOS Nusantara ya, yang mengembangkan Linux yang terbentuk di tahun 2006, dan sampai sejauh ini dia sudah merilis 11 macam tampilan ya, 11 macam sistem operasi mulai dari IGN 2006 sampai IGN 12.12, yang artinya adalah dia diciptakan tanggal dia dipublish atau diumumkan di tanggal 12 bulan 12. Ya, jadi perlu diketahui juga bahwa distro Linux IGOS Nusantara ini adalah proyek kerjasama atau kolaborasi antara pengembang Linux dengan Pusat Penelitian Informatika Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Ya, jadi tidak cuma dari kalangan swasta, tapi dari institusi pemerintah yaitu LIPI itu pun juga berlomba-lomba untuk mengembangkan sistem operasi Linux ya, tapi tetap ada Indonesianya. Oke. Kita sambung di pertemuan selanjutnya karena masih banyak lagi distro-distro Linux pengembang dari Indonesia. Jika kalian ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like,
dan subscribe video ini ya. Oh iya, jangan lupa nyalakan juga loncengnya supaya mendapatkan notif terbaru apabila channel ini mengupload video yang terupdate. Terima kasih sudah menonton dan selamat pagi.